saya sudah manggil pembicaranya dulu. Mbak Dewin sudah masuk. Saya sedang masuk ya. Oh, itu dia. Halo, selamat siang Mbak Win, Mbak Dewin. Ya, stikernya belum masuk ya? Bentar. Sudah bisa Oke. Ada. Sekarang oke. Sip. Oke. Saya buka dulu Mbak Dewin. Nah, ini sekarang yang sudah datang ada 30 orang, jadi cepat sekali ini. Mungkin karena pada di rumah semua sih. Oke, teman-teman sekalian, ada Bapak Ibu juga yang hadir juga. Hari ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang berbeda dibanding yang lain. Karena kalau di Podomoro University, di jurusan entrepreneurship, pastinya ngomongin bagaimana berbisnis, caranya mulai dari ide sampai aplikasinya. Nah, kebetulan memang pas sekali dengan kondisi yang ada di sekarang ini, di mana semuanya harus stay di dalam rumah, kemudian bisnis juga berdampak signifikan, kemudian itu berdampak kepada perekonomian juga, dan semuanya berdampak. Dan sebagai pengusaha, menjalankan bisnis memang sudah kegiatan sehari-hari, menjadi lebih agile, menjadi lebih lincah gitu ya dengan segala problem yang ada. Tetapi ternyata menjadi agile aja nggak cukup, karena bahkan saya tadi malam aja sempat sharing ke Mbak Esi, kenapa ya? Ini perut saya ini kayaknya mual dan sebagainya. Mas, kayaknya lu stres mas gitu. Oh, bisa stres juga ya gue ya gitu. Nah, salah satunya yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha adalah bagaimana memanage emosinya. Gitu. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu pembicara yang sangat-sangat laku banget lah di luar sana. Saya juga pernah ikut kelasnya juga, dan saya sangat-sangat terbantu. Walaupun kemarin saya lupa di kondisi saat seperti itu, harusnya saya menerapkan apa yang diajarkan oleh Mbak Dewin Hartono. So, langsung saja kita panggil Mbak Dewin. Hari ini yang hadir adalah mahasiswa Podomoro University, ada juga dosen-dosen yang hadir di sini yang ingin belajar langsung bagaimana memanage emosional dengan baik. Kita panggilkan saja Mbak Dewin Hartono sebagai holistic healing practitioner. Oke, kita berikan tepuk tangan di rumah masing-masing. Oke. Silahkan Mbak Win. Ntar kalau ada pertanyaan, kita di chat aja ya Mbak ya? Ya, betul. Kalau ada, jadi selama nanti saya sampaikan materinya, silahkan kalau mau ada yang bertanya langsung chat aja gitu. Nanti di akhir sesi kita akan sama-sama jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya. Mungkin sebelumnya saya tes dulu audionya saya, apakah cukup terdengar? Saya terdengar dengan baik. Terdengar jelas, teman-teman. Kalau itu ada Mbak Edvi. Iya. Oke. Iya. Bukan Mas, itu Mbak Atta barusan. Oh, itu Mbak Atta. Oh iya, maaf. Dengar jelas sekali Mbak Dewin, silakan. Oke, terima kasih Mbak Edvi. Oke. Mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang emotional management ya. Next. Oke. Saya mungkin akan kasih kode gini ya, ke Mas Wisnu, karena Mas Wisnu yang pegang presentasi saya. Oke, saya akan perkenalkan saya Dewin Hartono. Sehari-hari saya 10 tahun terakhir ini saya bekerja di klinik True Nature Holistic Healing sebagai terapis dan juga salah satu co-founder dari True Nature Holistic Healing. Sebelum saya bekerja di dunia holistik ini, 25 tahun saya itu kerjanya di IT dan telco.
Jadi saya orang yang sangat rasional, apa-apa saya pikirin, apa-apa saya analisa, sampai saya berhenti menganalisa ketika pada sekitar tahun 2005-2006, saya capek dengan asmanya saya. Semakin saya, apalagi pada saat lagi end quarter ya, by the way saya sales consultant di IT itu, jadi kalau misalkan udah end quarter kita kayak ditagi, mana nih setoran nih, gitu kan. Nah, ntar fiscal year ditagih lagi, ini gimana nih pemasukan target belum mencukupi nih, gitu. Dan seringkali itu akan mengakibatkan saya berakhir di IGD, ya. Karena apa? Karena saya punya kelemahannya itu adalah di pernafasan. Jadi ketika saya punya stres banget, maka saya akan kenanya ke asma, gitu. Nah, kemudian di tahun itu saya akhirnya bilang, ini kenapa sih kok hidup gue bolak-balik di rumah sakit aja gitu. Akhirnya saya ketemu teknik self healing ini adalah kemudian saya berlatih ya teknik ini, teknik self healing. Di 3 bulan pertama saya konsisten berlatih, rasa stres ada, tapi akibatnya sangat menurun sekali di kesehatan saya, menurunnya in a way menurun asmanya. Kemudian di 6 bulan kemudian saya asma dan alerginya itu jauh sekali ya. Dan ketika saya jauh sekali membaik maksudnya. Dan ketika kayak begitu juga saya di pekerjaan lebih produktif, terus kemudian juga lebih jernih gitu ya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk belajar serius. Nah, akhirnya di tahun 2010, di 10 tahun yang lalu itu saya memutuskan untuk resign dari IT dan telco untuk menjadi terapis self healing gitu. Nah, jadi sehari-hari di klinik saya kalau nggak pakai teknik acupressure atau Jinshin Jitsu, tekniknya itu dengan menyentuh titik-titik tertentu di tubuh kita, atau kadang-kadang saya juga berfungsi sebagai konselor untuk kalau masalahnya itu lebih berhubungan dengan emosional. Dan makanan mendukung juga, sehingga saya juga belajar tentang nutrisi yang dapat mendukung kesehatan kita, plus kemudian saya juga belajar untuk bagaimana keseimbangan emosional bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya, gitu. Dan ini saya sering bagikan di kelas reguler saya, setiap bulan ada di klinik, plus di beberapa seperti kayak gini di Podomoro ya. Oke. Itu tentang saya sedikit. Oke. Nah, teman-teman kalau melihat gambar ini, ada laptop, ada gadget ya. Kemudian ada manusianya yang mengoperasikannya. Oke. Nah, sebetulnya yang namanya gadget, yang namanya laptop, dia bisa bekerja asal ada 3. Pertama, ada hardware-nya, ada case, ada ya bendanya gitu. Benda yang bisa kita pegang, gitu kan? Terus kemudian yang kedua, harus ada iOS-nya, ya kan? Ada aplikasinya, gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah yang ketiga, yaitu harus ada baterainya, ya kan? Nah, kita punya hardware-nya, nggak ada aplikasinya, ya mantengin aja tuh hardware, gitu ya. Terus kemudian kita punya hardware-nya, ada aplikasinya, tapi nggak ada baterainya, nggak bisa nyala, ya kan? Nah, demikian juga di tubuh kita. Nah, bagaimana? Silakan Mas Wisnu, next-nya. Next slide. Oke, sebentar ini mau ganti laptop Mbak Tunjung.
sebentar ya. Ini Nggak apa-apa. Mbak Tunjung silahkan share. Silahkan share Mbak Tunjung. Oh, Mas Wisnu Udah? di kampus? Ya? Oh. Enggak, ini background-nya aja Mbak. Oke, sambil menunggu komputernya Mbak Tunjung. Nah, ini dia udah. Oke. Jadi memang yang peserta hari ini, mereka ini sudah merasakan stres juga sih Mbak Diwin, karena mereka ini diminta untuk bikin satu bisnis yang kemudian dia harus satu grup dengan orang yang belum kenal sebelumnya, dan ternyata nggak cocok. Dari situlah timbul konflik. Nah, pada satu konflik, saya juga keluar. Nah, itu gambarannya. Silahkan dilanjut. Oke. Ya. Nah, saya balik ya. Jadi, nah kalau tadi saya mengilustrasikannya adalah tentang hardware kita yang biasa kita pergunakan, ya. Dan yang paling dekat adalah handphone kita. Kayaknya kita nggak akan mungkin deh meninggalkan ini, ya kan? Nah, ini handphone bisa jalan kalau dia ada hardware-nya, ada software-nya, dan ada baterainya. Nah, di manusia, ini mungkin yang next slide-nya, mungkin. Nah, oke. Nah, di manusia, itu semua juga ada, gitu. Nah, di manusia itu, kalau kita sebagai manusia, maka ada 4 faktor pembentuk di dalam diri kita. Yang pertama kali ketika kita dibentuk di rahim ibu kita, pertama kali kita akan ditiupkan ruh atau spirit atau jiwa, ya. Ruh atau spirit atau jiwa, dia selalu terhubung penuh dengan yang menciptakan kita. Jadi, dia selalu sehat, gitu. Nah, ada faktor yang kedua yang disebut batin. Nah, batin ini apa? Batin itu ada 2, batin yang sadar maupun yang tidak sadar. Batin ini adalah kumpulan emosi-emosi kita yang emosi ini akan membentuk pikiran-pikiran kita. Dan akhirnya kita akan bertindak, berlaku, atau beracting menurut pikiran-pikirannya kita. Gitu, ya. Batin ini ada yang akan kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Yang kita sadari, semisal kalau kita sarapan hari ini, mungkin kita ingat nggak sarapan hari ini? Mas Wisnu, ingat nggak sarapan hari ini? Karena saya sedikit tuh makannya pagi ini, jadi ingat. Oke. Karena sedikit. Iya. Sekarang, ingat nggak sarapan minggu lalu? Wah, udah nggak ingat. Nah, ya kan? Ingat, jadi kita itu sebetulnya yang kita sadari itu adalah sebetulnya cuma 80%. Yang 20%-nya, 20%-nya yang kita sadari, 80%-nya tidak kita sadari. Ya. Nah, batin ini, yang faktor pembentuk kedua ini, dia adalah bahan bakar pembentuk faktor ketiga, yaitu energi. Jadi, kalau batinnya kita baik, kalau batinnya kita harmonis, batinnya kita jernih, batin kita damai, lega, maka energinya juga akan mengalir seimbang dan harmonis. Tapi kalau batin kita itu lagi suntuk, lagi gitu rasanya, maka energinya juga akan stuck gitu, ya. Nah, energi ini ada 3 pola. Jadi energi di tubuh kita itu adalah elektromagnetik. Makanya kenapa kita suka kesetrum, ya. Ketika kita kesetrum, itu adalah kita bersesuaian dengan si benda tersebut atau tidak bersesuaian dengan benda tersebut, gitu. Nah, di dalam tubuh kita ada 3 macam pola energi. Pertama, jalur-jalurnya itu yang disebut meridian. Meridian inilah yang dipakai oleh akupunktur, akupressure untuk
mengharmoniskan si jalur energinya, ya. Terus kemudian selain energi, meridian jalurnya, kemudian ada gardu listriknya. Gardu listriknya itu disebut sebagai cakra, ya. Cakra di tubuh kita ada 7 lokasi. Di lokasi itu dia mensupport energi untuk organ tubuh kita, sekaligus dia menyimpan catatan-catatan tentang bagaimana kita berhubungan, ya, bagaimana kita berkoneksi, berrelationship dengan orang sekitarnya, ya. Nah, yang ketiga polanya itu adalah yang keluar dari tubuh kita, yaitu disebut aura. Aura itu kita suka contohnya gini. Kita di Dalana tadi disebutin sama Mas Wisnu. Kadangkala ketika kita lagi bekerja di satu grup, ada kita ngerasa, aduh nyebelin deh. Kayaknya kalau gue satu grup sama dia, aduh itu dia auranya nggak enak banget deh. Kayaknya kalau bekerja sama dia bawaannya nggak enak lulu, gitu. Tapi ada juga kadang-kadang kita ngerasa, aduh mudah-mudahan gue satu grup sama si A gitu. Karena si A itu orangnya auranya enakin, adem, terus atau enggak, aduh mudah-mudahan gue satu grup dengan si C, karena si C ini orangnya ngenakin. Nah, ketika kita ngerasa enak dan tidak enak ke seseorang, disitulah kita berkomunikasi secara energi. Itu tadi komunikasi yang tidak kita sadari. Gitu, ya. Nah, sekarang energi inilah yang menggerakkan faktor pembentuk yang keempat, yaitu badan. Nah, di dunia kesehatan holistik, ketika batin kita jernih, damai, lega, maka energi akan mengalir seimbang dan harmonis, sehingga badannya juga dapat beristirahat, bergerak, dengan penuh kesadaran, dengan penuh daya tahan tubuh yang bagus. Nah, ketika ketiganya ini bersinergi dengan baik, biasanya kita juga mempunyai kemampuan untuk berpikir dan bekerja lebih baik lagi. Di pendekatan ini disebut pendekatan kesehatan holistik. Tetapi di dunia kesehatan barat ada pendekatan yang disebut PNAE. Psiko, neuro, endokrino, imuno. Apa yang terjadi di batin atau saraf mengakibatkan sesuatu reaksi di saraf atau otak, sehingga akan mengakibatkan ketidakharmonisan atau keharmonisan di kelenjar dan di hormon, dan akhirnya mengakibatkan daya tahan tubuh atau imun sistem kita dia akan menjadi baik atau tidak baik. Nah, ketika kita lagi sakit, biasanya kita suka bilang, aduh itu imun sistemnya lagi drop. Nah, terus kemudian ada yang tadi contohnya Mas Wisnu bilang, kenapa ya saya sakit perut melulu? Iya kamu lagi stres sih, gitu. Ya, nah itu kenapa juga kedokteran sekarang suka bilang ini, aduh bapak, ibu, atau kamu tuh jangan stres-stres deh, gitu. Ya, nah itu dia. Karena apa? Yang ada di batin akan mempengaruhi energi kita dan mempengaruhi badan kita. Contoh yang paling nyata saat ini, di mana kejadian yang saat ini terjadi, maka orang-orang dianjurkan untuk memperkuat daya tahan tubuh atau imun sistem. Dan kalau teman-teman lihat di sosial media, di berita-berita, selain makanan, ada sinar matahari, terus kemudian juga mereka menganjurkan untuk mengurangi stres. Nah, kenapa? Karena ketika kita stres, maka daya tahan tubuhnya akan berkurang. Kita, ya. Next slide, silakan. Oke. Nah,
Sekarang berbicara tentang masalah atau stres, ya. Masalah atau stres ini kalau saya berpraktek di saat ini ya, sekitar 10 tahun ini saya bisa membagi kelompok masalah itu di 3. Pertama, tentang kesehatan dan kecantikan. Terus kemudian kelompok kedua tentang cinta dan hubungan pribadi. Hubungan pribadi ini bisa sama teman, teman kerja, teman kuliah, teman main, ya. Terus kemudian bisa dengan saudara, sibling, bisa dengan pasangan, dan bisa juga dengan orang tua. Nah, yang menarik adalah ketika saya punya sesi dengan berbagai macam klien, yang menarik adalah ketika dia punya masalah relationship, ya bisa dengan teman, bisa dengan siapapun, hampir 80% ya, dia itu punya masalah relationship sama orang tuanya. Gitu, ya. Kenapa begitu? Karena kita ini tanpa kita sadari, kita juga menyontek bagaimana ibu dan bapak kita berperilaku gitu ya. Semisal kalau ibu bapak kita ini ibu kita orangnya pemarah banget ya, maka mungkin aja ada kemungkinan kita punya kecenderungan pemarah. Atau kalau misalkan bapak kita ini kecenderungannya itu suka menyimpan, apa-apa nggak bisa dikeluarkan, kita juga punya kecenderungan seperti kayak gitu ya. So jadi yang namanya masalah 3 kelompok, kecantikan, kesehatan, kemudian cinta dan hubungan pribadi. Yang ketiga adalah ini, kita semua pasti, apalagi yang sekarang lagi pada kuliah, dan ibu-ibu, bapak-bapak dosen, ya, kita ini pasti punya masalah rezeki, karir, dan sukses, ya. Nah, ketiga kelompok ini, kalau kita kelompokkan lagi, pasti masalahnya adalah karena masa lalu, menyesal, rasa bersalah, tidak terima, aduh, coba gue nggak kayak gitu ya, atau aduh, kenapa sih pemalas ini dulu, kenapa sih gue udah tahu ini harusnya dikerjain, tapi kenapa sih males melulu, itu ya, aduh, coba gue dulu kemarin nggak males, gitu, itu kan masa lalu. Nah, kemudian berkaitan dengan masa depan, kita akan khawatir, cemas, takut, sehingga menjadi tidak realistis, menjadi optimis atau jadi pesimis, ya. Optimis bagus, tetapi kalau over optimis biasanya menjadi bumerang buat kita, ya. So, jadi itu tadi, ya. Ini adalah wilayah munculnya masalah stresnya kita, ya. Oke, next slide. Oke. Tadi saya sebutkan bagaimana kita menghadapi masalah, sedikit banyak kita akan terpengaruh dengan bagaimana orang tua kita, ya. Nah, coba kita lihat beberapa tipe menghadapi masalah. Oke, next slide, silakan. Tipe pertama adalah menekan atau menahan diri, ya. Jadi kalau ada, aduh, nih teman saya nih gimana sih? Udah tahu bagiannya dia itu adalah ngerjain bab 2. Tapi kenapa nih orang nggak nyelesain juga ya, gitu. Terus udah gitu, ya udahlah, daripada nih grup kagak jalan-jalan, akhirnya nanti semuanya ini pada bubar, ya udahlah, saya yang kerjain aja deh, gitu. Ya, dia menahan diri seolah-olah dia menjadi pahlawan menyelesaikan masalahnya,
Ya, betul, menyelesaikan masalah untuk grupnya. Tetapi dia membuat masalah untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga ketika kita memendam masalah, cenderungannya kita menjadi emosi, ya, emosi yang tertahan, dan dapat memicu penyakit psikosomatis. Apa psikosomatis? Contohnya, contohnya saya lah gitu ya. Saya orang yang tipe gini nih, menekan dan menahan diri. Apa-apa kalau saya di dalam satu grup, aduh nih orang nih nggak beres-beres, ya udahlah gue kerjain sendiri gitu ya. Terus udah gitu, tapi akibatnya apa? Saya jadi sesak. Terus kemudian mungkin ada orang yang jadi jadi GERD gitu. Ya, so ini tipe pertama, menekan atau menahan diri. Next slide, silahkan. Tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini adalah mengacuhkan. Ya, nah, tipe mengacuhkan ini contohnya gini. Saya udah tahu ada masalah, ya udahlah, cuekin aja lah, gitu. Nanti juga dia baik sendiri, gitu. Atau ada juga yang suka bilang gini, udahlah, sabar aja lah, cuekin aja, nanti dia juga dapat karmanya. Ya, suka kayak gitu, ada yang suka gitu. Nah, ini juga nggak baik. Dia tuh sifatnya menimbun, dan ini lebih berbahaya. Karena dia merasa tidak, saya orangnya nggak gue pikirin, ya. Nggak gue pikirin, tetapi dia nimbun di alam bawah sadarnya. Dia makin tidak sadar akan suatu stres yang nanti satu waktu dia akan meledak. Gitu. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, silakan next slide. Nah, tipe yang melampiaskan. Nah, ini seru nih. Gue sih kalau nggak suka ngomong sama orang, selesai. Ya, gue lega, semuanya udah selesai. Lega nggak? Iya, lega. Tapi sadar nggak? Kalau ini malah menimbulkan suatu masalah baru. Apa kabarnya itu? Orang yang dilampiasin emang nggak sakit hati? Gitu. Ya, emang orang yang dilampiasin sama kita nggak punya hati. Dia kan juga punya hati. Kalau dia tipenya orangnya memendam, terus dia jadi sakit hati yang dia tidak bisa tuntaskan. Terus kan kita akan bilang gini, lah itu kan masalahnya dia. Pokoknya di sisinya saya udah tuntas. Nah, kan orang-orang yang seperti kayak begini, dia marah pagi hari, nanti siang hari dia udah bisa cengar-cengir. Terlihatnya melegakan, ya. Tapi sebetulnya dia nggak tuntas. Kenapa? Karena apa yang diomongkan pada saat kita melampiaskan, itu sebetulnya cuman emosinya. Bukan pesan yang paling utama yang ingin disampaikan. Jadinya apa? Ada risiko balasan dari pihak yang lainnya. Ya. Biasanya saya suka bilang gini, coba kalau misalkan ingin melampiaskan, tunggu deh 5 menit. Kenapa tunggu 5 menit? Karena menit pertama, itu kita biasanya cuma kata-kata sumpah serapah yang kita tujukan. Nah, kalau Anda mendapatkan orang yang melampiaskan juga, maka akan terjadi cuman melampiaskan sama melampiaskan. Akhirnya jadi cuman debat kusir aja. Ya. Kalau misalkan yang kedua, menit kedua, dia sudah mulai tone-nya menurun, tapi tetap aja biasanya masih belum apa yang di perasaan apa sebetulnya yang dia kenapa marah. Nah, menit ketiga, dia biasanya mikir gini, kenapa ya saya marah? Dia belum tuntas, tapi dia masih tetap ingin melampiaskan. Nah, menit keempat, biasanya dia udah tahu, sebentar, sorry ya, tadi tuh gue kayaknya kelepasan deh. Maksud gue, maunya ngomongnya gini. Nah kan, ya nggak? Itu bisa terjadi di menit keempat atau menit kelima.
Tapi karena sudah melalui minut 1, minut 2, minut ketiga, orang yang di sana udah sakit hati dulu. Ya, so itu tipe-tipenya. Coba sekarang teman-teman yang mendengarkan, termasuk tipe yang manakah? Ya, nah sekarang next slide. Ada satu tipe atau satu metode yang lebih bagus ketika kita punya masalah, yaitu menerima dan mengikhlaskan. Ini adalah pilihan yang paling selaras, sehat, ya, sehat buat kitanya, buat orang lain. Kenapa? Karena dengan kayak begini biasanya komunikasi yang terjadi juga sehat. Nah, mungkin nggak? Nggak mungkin kalau teman-teman tidak punya ilmunya, ya. Jadi ada keterampilan khusus yang bisa kita pelajari dan harus sering-sering dilatih, ya. Karena kalau cuman belajar tanpa dilatih, biasanya menerima dan mengikhlaskan cuman sebagai angan-angan. Menerima dan mengikhlaskan cuman sebagai quote aja, cuman sebagai sugar coating, udah ikhlaskan gitu. Tapi nanti 2-3 hari kemudian itu bisa jadi bom waktu. Kita. Oke. Boleh next slide? Sekarang saya saya akan sip. Saya akan kita buka sesi tanya dijawab dulu sebelum teknik menghadapi masalah, boleh? Saya lihat chatnya ya. Kalau belum ini belum dibuka, saya buka dulu. Oh, itu ada yang mau nanya. Boleh, silahkan Niki. Niki. Nah itu bagaimana kita bisa memanage stres apabila kita sedang berada dalam tekanan, agar kita tetap bisa berpikir sehat sehingga kita dapat membuat keputusan yang baik. Karena kalau biasanya orang stres akan kehilangan akal sehat dan terkadang bisa memberikan dampak yang negatif terhadap orang lain. Yes, saya setuju banget dengan kata-kata ini, ya. Karena ini Alana tadi yang nanya. Kalau ya, betul. Niki nanti silahkan ya. Ya, Niki silahkan ya. Kalau mau bertanya, saya jawab dulu yang punya Alana ya. Alana bertanya bagaimana kita bisa memanage stres ya. Kita sedang berada dalam tekanan. Oke. Jadi nanti ada teknik-teknik yang saya bagikan. Jadi teknik-teknik ini dia bisa memanage stres kita, ya. Tapi itu tadi teknik ini harus kita latih. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita ini punya batin sadar dan batin bawah sadar. Nah, batin bawah sadar kita ini dia itu menimbun masalah-masalah kita yang zaman-zaman dahulu yang kita nggak sadari, ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita menghadapi satu masalah ini kalau dibikin bobotnya itu adalah 5 kilo semisal. Tetapi karena ada masalah-masalah lain di bawah sadar kita, nah ketika ada yang men-trigger, maka masalah-masalah di alam bawah sadar kita dia ngikut nih, ya, ngikut untuk menjadi, ini dia nih, ada salurannya nih. Jadi, semisal, padahal cuman kesandung, gitu ya, kesandung terus udah gitu, pingin marah, padahal kesandung nggak jatuh juga, gitu. Tapi karena tadi pagi saya itu punya kemarahan sama saudara saya yang belum saya lampiaskan, maka langsung kita, lu tuh gimana sih, gitu. Padahal entar orangnya lihat, lah
gimana sih ini orang kesandung cuman nggak jatuh juga, kok marahnya seperti kayak perang dunia ketiga gitu. Ya, itu karena yang tadi bobot 5 kilo, ketambahan bobot 30 kilo yang kita pendam tadi pagi. Gitu. Nah, teknik-teknik ini itu adalah teknik yang kita harus latih tiap hari untuk membersihkan yang cadangan-cadangan yang sudah kita timbun selama itu. Gitu. Ya. So, nanti ya Alena, saya akan bagikan kita, ya. Oke, terus siapa lagi nih? Niki. Ada Niki, apakah jika batin kita terganggu, itu bisa jatuhnya ke depresi? Banget. Jadi, kalau di masalah kesehatan mental, ya, kesehatan mental kita itu kita bisa bagi beberapa level. Yang paling awal adalah kita tahu, kita sadar, saya kok rasanya nggak nyaman ya. Nah, itu sebetulnya kita sudah tahu batinnya terganggu, tapi masih light gitu, ya, masih manageable. Nah, di tahap itu, kalau kita tidak selesaikan, maka dia akan menumpuk. Nah, kemudian nanti ada lagi yang tidak kita sadari, kita tumpuk-tumpuk, maka ini akan menjadi suatu bentuk depresi. Kemudian kalau depresi ini tidak kita obati, tidak kita kelola, you didn't ask help from the other, maka dia akan menjadi bentukannya anxiety. Kenapa orang anxiety, kenapa bisa, saya kok bisa sih tiba-tiba panic attack? Sebetulnya kalau misalkan dirunut, sebelum dia panic attack, dia sudah melewati gejala-gejala depresi, ya, terus kemudian batin yang terganggu, batin yang kurang nyaman. Sebelumnya dia sudah melewati itu semua. Gitu. Oke. Setelah ini ada Angie. Bagaimana cara kita mengatur energi kita supaya tetap positif walaupun lagi ada masalah atau nggak baik? Oke, saya bukan orang yang favorit positif, ya. Kenapa? Karena buat saya yang namanya hidup itu ada positif, ada negatif, ya. Kalau kita mau yang positif aja, itu terkesan ngoyo, gitu. Akhirnya kita akan menjadi orang yang pura-pura positif. Itu artinya kita menimbun segala yang negatif. Ketika kita menimbun, maka sampah batin itu akan bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi bagaimana? Buat saya, dan saya sangat favorit saya ini adalah lebih baik kita mengakui kalau saya negatif, aware bahwa saya negatif, accept bahwa saya negatif, ya, kemudian kita heal, kita sembuhkan, gitu, ya. Biasanya ketika kita sembuh, yang positif datang sendiri, gitu. Oke? Ini dari Christopher Fras. Apa yang harus kita lakukan bila kita sedang bersama dengan orang, teman atau orang tua yang sedang stres, sensi, bad mood, sehingga kita nggak terpengaruh dampak negatif dan emosi orang tersebut bisa mereda? Christopher, terima kasih ya sudah melayangkan pertanyaan ini. Jadi saya akan kasih satu demo ya. Jadi di tubuh kita itu kan tadi ada yang namanya jalur energi, bukan ya? Jadi ada jalur energi di tubuh kita. Nah, kalau misalkan ini adalah, sebentar ya, saya ada foto orang nggak ya?
Sebentar ya. Foto saya sendiri aja ya. Kelihatan teman-teman? Oke. Nah, kelihatan. jadi kalau misalkan ini di daerah depan kita, itu ada yang namanya jalur meridian utama. Nah, ini kita tutup, kita red slitting. Jadi kita menutup jalur meridian utama kita supaya kita tidak terpengaruh oleh orang yang lagi stres atau sensi atau bad mood itu. Caranya adalah seperti kita menutup red slitting dengan memakai nafas tekniknya. Jadi kita tarik ke atas sambil tarik nafas, kemudian kita kunci di bibir bagian bawah, kemudian hembuskan nafas sambil kita buang kuncinya. Ya, tarik red slitting-nya itu dari tulang pubis ke arah atas ke bibir bagian bawah. Kita, sebentar. Oke, jadi ini tulang pubis, tarik, sambil tarik nafas, kemudian kunci, hembuskan nafas. Kita, ya. Nanti Mas Wisnu yang teknik ini udah belajar kan? Nah, Mas Wisnu nanti bisa kasih tahu lagi kalau teman-teman di enterprise kurang jelas, ya. Nah, itu lakukan 3 kali. Gitu. Ini untuk meredakan sehingga kita nggak terpengaruh sama mereka. Gitu. Ya. Oke. Ini apa mau dilanjutkan dulu? Ya, nanti dijawab ya, lagi? Kita, ya, betul. Kita lanjutin dulu ya. Nah, ini ada beberapa teknik yang akan saya bagi dan sekaligus mungkin kita sama-sama praktekkan, ya. Oke, silahkan next slide. Oke, langkah yang pertama ini adalah, teknik yang pertama ini saya sebut sebagai ESR atau Emotional Stress Release. Ya, Emotional Stress Release ini dipakai ketika kita punya masalah yang rasanya gitu, rasanya jelimet banget gitu ya, sampai kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika kita punya masalah, boleh saya time out sebentar ya, saya tutup dulu ya. Pada saat praktek mungkin yang mau dikoreksi gerakannya silakan kameranya dinyalain aja. Gak apa-apa kalau cuman kayak kaos juga. Iya. Oke. Jadi emotional stress release ini dipakai ketika kita lagi rasanya mumet banget gitu ya. Nah, ketika kita mumet begini, kan kita nggak bisa berpikir dengan jernih, ya. Nah, ESR ini sangat teknik simpel sekali, dia bisa membantu kita merilis, ya, merilis rasa tidak nyamannya atau rasa tegangnya, ya. Nanti ketika rasa tegang ini sudah merilis, maka kita biasanya akan rileks. Nah, ketika kita rileks, biasanya kita bisa berpikir lebih jernih. Nah, caranya, langkah pertama, semisal dalam menghadapi situasi sekarang, usaha saya ini nggak menentu nih. Belum bayar gaji karyawan, belum lagi bayar tempat usaha, terus kemudian bulanan harus tetap dilakukan, biaya operasional, terus sementara nggak ada income, ya. Nah, itu menjadi
rasanya mumet banget gitu ya. Nah, coba kita tentukan skala stresnya berapa nih? Kayaknya paling tinggi itu, saya kayaknya paling tinggi deh, atau enggak saya pikir 5 deh skala stresnya. Oke, kita tentuin bahwa saya mumet karena masalah pekerjaan, stres di 5. Nah, kemudian kita pejamkan mata, kemudian sentuh dahi kita secara ringan, bisa begini atau begini. Ya. Kemudian rasakan aja hati Anda, wah, ternyata saya sedih, wah, ternyata saya begitu khawatir. Sambil tetap bernafas. Tunggu sampai denyutnya itu terasa merata. Nah, setelah itu boleh dilepaskan. Kemudian Anda bisa ukur kembali skala stresnya. Kita praktek bareng boleh? Saya pandu. Oke, silahkan. Yang lain kameranya dinyalain aja. Iya. Biar saya bisa lihat. Ya. Oke. Jadi dipijat-pijat apa nggak sih? Enggak ya? Enggak. Jadi cuma disentuh aja. saja. Ya, disentuh, begini boleh, begini boleh, mau sambil tiduran boleh, atau sambil bersandar juga boleh. Oke. Ya. Oke, sekarang kita praktek bareng yuk. Teman-teman boleh nyalakan videonya supaya saya bisa memeriksa. Oke. Sekarang langkah pertama, coba tentukan masalah apa yang saat ini membebani teman-teman. Gak usah diucapkan, rasakan saja di dalam hati. Kemudian tentukan skalanya 0 sampai 5. 5 itu yang paling tinggi. Anda ada di level berapa? Oke, sudah? Oh, 0 sampai 10 ya, sorry. 0 sampai 10, tentukan. Kalau sudah, sekarang langkah kedua, silakan pejamkan mata kalian. Teman-teman, silakan pejamkan matanya. Sentuh saja dahinya secara ringan. Sentuh dahinya, boleh begini atau begini. Kalau pakai satu tangan, ya begitu, betul. Christopher sudah betul, ya. Oke, Raihan correct, betul. Doni Teja silakan sentuh, ya betul. Dian betul. Tasya, oke. Michelle correct. Yes. Yang lain, oke. Nah, setelah itu pejamkan mata, sentuh dahi Anda secara ringan, sambil fokus kepada masalahnya. Fokus saja pada masalahnya. Bayangkan masalahnya, bayangkan ketidaknyamanannya. Jangan diusir ketidaknyamanannya. Tetap bayangkan. Sambil bernafas, jangan lupa. Oke, kalau sudah merasa ada denyutnya sampai merata, boleh dilepaskan. Oke, Raihan, gimana?
Lebih mendingan sih. Lebih mendingan. Kalau tadi skalanya berapa? 0 sampai 10? Sekitar 5 mungkin. Sekarang? Sekarang udah turun ke 2. Oke. Good. Ada yang mau share mungkin? Nggak ada yang salah ya kalau tetap pun, maksudnya tadi di level 5, sekarang kok masih tetap 5, it's okay. Ada yang tetap? Oke, jadi ketika kita melakukan teknik yang ini, kemungkinannya ada 3, ya. Menjadi lebih santai, stresnya lebih menurun, skala stresnya menurun, atau tetap, atau dia menjadi naik, ya. Kalau yang nomor 1 nggak usah kita bahas, ya. Yang nomor 2, kalau tetap bagaimana? Tunggu sekitar setengah hari. Jadi kalau misalkan sekarang kita, tunggu sekitar 3 jam lagi. Setelah 3 jam, kalau rasanya masih sama, boleh lakukan lagi, ya. Terus kemudian kalau kok jadi makin meninggi, gimana ya? Nah, sama seperti yang kedua, ya. Tunggu 3 jam, nanti ulangi kembali, kayak gitu. Oke? Gampang kan, ya, langkah ini, emotional stress release. So, langkah kedua, silakan. Teknik kedua. Nah, teknik kedua ini juga teknik yang sangat sering saya pakai untuk para klien saya yang punya orang yang panic attack, ya. Jadi ketika kita lagi panic attack atau kita lagi sangat emosional, maka even bernafas pun kita suka gelegepan begitu, ya. So, jadi nafas ini ada nafas 478, ini diperkenalkan oleh Dr. Andrew Weil, ya. Dia ini dipakai untuk ketika sebentar ya. Maaf. So, jadi teknik 478 ini dipakai ketika kita sedang merasa bahwa juga, tetapi memungkinkan kita untuk berlatih lebih deep, gitu ya. Kalau yang tadi kan dilakukan ketika kalau kita, ini misalkan di dalam kuliah, ini orang nyebelin banget nih, rasanya gue pingin meledak gitu ya. Tapi kita bilang, wah, tar dulu. Nanti ada teknik yang satu lagi, itu juga bagus. Nah, tapi, saya kayaknya perlu lebih ini deh. So, kita lakukan ISR. Nah, teknik yang 478 ini dilakukan untuk seperti kayak jaga-jaga gitu, supaya kita tidak terlalu reaktif terhadap situasi. Nah, caranya adalah kita akan bernafas atau tarik nafas melalui hidung 4 hitungan, kemudian menahan nafas 7 hitungan, kemudian menghembuskan nafas 8 hitungan. Makanya disebut 478, ya. Ketika kita melakukan, sebaiknya memejamkan mata kita. Kenapa? Karena ketika kita lagi menahan nafas, maka di kepala kita akan terjadi proses pertukaran oksigen. Kalau kita membuka mata, biasanya akan jadi pusing, ya. Nah, kemudian lakukannya sebaiknya sambil duduk, ya. Kenapa sambil duduk? Karena itu tadi,
Kalau nanti sambil berdiri, kalau pusing, geliyangan, nanti jatuh. Kalau misalkan tidur, kenapa? Kalau tidak terpaksa sekali, jangan sambil tidur. Karena apa? Karena ketika kita akhirnya ketiduran, ya kalau dilakukan malam hari nggak apa-apa mungkin ya. Tapi kalau pagi hari, kalau kita rileks banget, akhirnya kita ketiduran, nggak jadi kuliah kita. Ya, jadi ini lakukan sebaiknya sambil duduk gitu. Kemudian tangan ada di pangkuan kita, di paha kita, bisa menghadap ke bawah begini atau tangannya menghadap begini, gitu, ya. So saya akan praktekkan, ya, teman-teman bisa melihatnya. So jadi pertama lidah akan saya taruh di atas langit-langit, gitu. Kemudian saya akan pejamkan mata. Dalam menghitungnya nanti saya pakai gini ya. Padahal nanti tangannya saya sih di sini gitu ya seharusnya. Tapi supaya teman-teman tahu berhitungnya saya akan pakai jari gitu ya. Saya akan pejamkan mata. Gitu. Oke? Ya. So, jadi pejamkan mata, taruh letakkan ujung lidah di atas langit, pejamkan mata, hembuskan nafas dulu dari mulut seperti bunyi gitu. Terus kemudian dengan tetap di ujung lidah di ujung langit, tetap tutup mulut, tarik nafas 4 hitungan, kemudian tahan nafas 7 hitungan, kemudian buka mulut sedikit aja sambil hembuskan nafasnya dari mulut dengan lembut 8 hitungan. Ya. Mau praktekin? Perlu dipraktekin nggak, Mas Doni? Mas Doni, Mas Wisnu. Ayo sekali aja. Boleh ya? Ayo. Oke. Ya. Ya, teman-teman silakan duduk. Yang lagi rebahan silakan duduk dulu. Oke, saya akan membantu teman-teman menghitungnya. Sekarang duduk yang santai saja. Bahu rileks, tidak tegang. Kemudian tangan di pangkuan dengan telapak tangan boleh menghadap ke atas atau telungkup ke bawah. Kemudian letakkan ujung lidah di atas langit. Pejamkan mata. Hembuskan nafas dari mulut seringan mungkin. Masih tutup matanya. Sekarang tarik nafas 2, 3, 4. Tahan nafas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembus nafas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan lakukan 3 putaran. Tarik 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu putaran lagi. Tarik 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan dulu buka mata.
Nikmati saja. Kalau sudah siap, silahkan buka mata. Oke. Jadi Gimana kayaknya rasanya? enaknya saat ada lagu, apa ya, dengar lagu-lagu yang ini ya, yang merangsang kita untuk lebih rileks kayaknya Mbak Dian. Saya tidak menganjurkan malah. Oh gitu. Ya, Ya tergantungan ya malah ya. exactly, betul. Ya. So, jadi gini, kalau ini nih ya, kita nih saat ini tuh seperti kita dibikin dengan satu kondisi di mana bagaimana cara kita menolong diri kita sendiri. Kebayang nggak? Kalau kita pada saat di suatu kondisi di mana kita harus menolong diri kita sendiri, tapi yang ada cuman kita doang, nggak ada yang namanya bener bisa dengerin lagu, nggak ada apa-apa yang bisa nolong kita. Yang paling bisa kita menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Yang paling gampang adalah memakai si teknik nafas 478 ini. Karena apa? Kalau handphone, kalau kita dengerin lagu, mungkin kita harus pakai handphone. Kemudian handphonenya ketinggalan atau habis baterai. Ya kan? Nah, yang bisa kita lakukan apa? Nafas. Kalau nafas nggak akan habis baterainya, nggak akan ketinggalan nafasnya. Iya kan? Kalau nafas kan selalu kita bawa-bawa, ya kan? Jadi teknik ini bagus sekali dipakai untuk mereduce calming down ketika kita lagi stres, ya. Ketika kita lagi so emosional, untuk supaya kita bisa get ready, gitu. Dilakukan, coba lakukan ini 2 kali sehari, pagi dan malam, ya. Lakukan 4 putaran, ya, setiap latihan. Lakukan ini selama sebulan deh. Teman-teman bisa melihat perubahan di diri teman-teman, ya. Akan menjadi, kalau orang bilang, kok kamu jadi sabaran sih, gitu. Terus kemudian kalau kita tidak terlalu emosional, kita juga bisa berpikirnya lebih enak, gitu. Ya. Oke, itu. Sekarang teknik ketiga yang akan saya bagikan, ini juga menarik. Ya. Tadi ada yang nanya bagaimana caranya kalau misalkan saya lagi di dekat orang yang lagi emosional. Nah, ingat nggak di awal? Kita suka merasa orang ini emosional. Kita suka merasa orang ini enakin deh, gitu ya. Nah, semua itu tergantung dari bagaimana batinnya kita. Karena batin akan mempengaruhi energi kita, dan energi kita akan impact-nya di tubuh kita. Nah, teknik magic finger ini adalah salah satu teknik dari self-healing dari Jepang yang dipopulerkan kembali oleh Master Jiro Murai. Nah, ada beribu-ribu teknik, tapi di saat ini saya akan bagikan satu teknik yang very simple yang disebut magic finger. Ya, jadi teknik ini caranya adalah menggenggam saja dengan lembut jari jemarinya, ya, satu persatu selama 3 menit, 3-5 menit. Kalau kita mulai misalkan dari ibu jari 3-5 menit, nanti pindahkan ke telunjuk. 3-5 menit, pindahkan ke jari tengah. 3-5 menit, pindahkan ke jari manis. 3-5 menit, pindahkan ke kelingking. Apa sih fungsinya, gunanya? Ya, ibu jari ini adalah tombol untuk kekhawatirannya kita. Ketika kita khawatir, maka ini akan mempengaruhi kerjanya organ limpa dan lambung. Makanya kalau kita khawatir, cemas, asam lambung kita nanti naik, gitu. Ya.
Dan ini akhirnya akan mengakibatkan jadi juga ketidakharmonisan atau masalah di kulit orang yang eczema, eksim, ya. Itu biasanya terlalu banyak kekhawatirannya. Oke. Terus yang kedua, telunjuk. Telunjuk ini dia akan mempengaruhi emosi ketakutan. Ketika kita takut, maka dia akan mempengaruhi organ tubuh kita, yaitu ginjal dan kantung kemih. Ya, kalau kita takut, frekuensi ke toiletnya kita juga akan lebih sering. Ya, contoh soal kalau misalkan kita mau boarding, ya, mau boarding pesawat, itu tuh banyak deh orang suka ngantri di toilet, ya nggak? Ntar dia bilang gini, ke toilet dulu nanti takut di pesawat pingin ke toilet gitu kan, ya. Dan terus juga perhatiin deh, ketika kita landing, toilet yang paling dekat dengan gate selalu penuh. Kenapa? Karena pada saat di atas, orang juga suka takut biasanya, tapi dia menahan diri, gitu. Dan ini mempengaruhi si kantung kemihnya dia, ya. Kemudian jari telunjuk ini untuk ketika kita lagi rasa marah, ya. Organnya yaitu liver dan kantung empedu. Kenapa? Kalau di barat, orang kalau marah, ini kan, jari tengah yang dia acongin kan. Nah jari tengah untuk mengharmoniskan rasa marah kita, ya. Dan orang yang marah sangat erat kaitannya dengan proyek darah, ya. Darah tinggi, kolesterol, ya, itu diakibatkan oleh emosi kemarahan. Kemudian jari manis ini adalah untuk emosi kesedihan. Nah, kalau kita sedih, biasanya paru-paru kita tuh rasanya kayak tindihan gitu ya. Rasanya dadanya tuh sakit gitu, ya. Ini adalah organ paru-paru dan usus besar. Oke. Terakhir, kalau kita terlalu ambisi, terlalu ngoyo, ini akan mengakibatkan di jantung dan usus kecil. Ya. Bukannya kita nggak boleh ngoyo atau ambisi ya, tetapi emosi-emosi ini harus ada, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau kita nggak punya emosi-emosi ini, maka kita akan kayak manusia zombie gitu. Nggak ada flat gitu ya. Nggak ada emosinya, ya. Itu juga nggak bagus. Nah, jadi emosi itu saya suka mengibaratkannya itu seperti nafas kita. Selama kita hidup, pasti kita punya emosi. Cuman layaknya seperti kalau kita punya emosi itu ada kebayang nggak kalau ada detak jantung, ya. Detak jantung tuh kalau kita lagi terlalu emosi, maka detak jantungnya seperti kayak gitu. Tapi kalau kita lagi tenang, maka detak jantungnya juga gitu, ya. Nah, emosi juga begitu. Kalau kita terlalu emosional, maka gap-nya atau spektrumnya sangat gitu tuh. Tapi kalau misalkan kita just right aja emosinya, maka kita nafasnya juga akan tenang, gitu. Ya? So, emosi perlu, tetapi jangan berlebihan atau juga jangan terlalu kekurangan. Oke? Oke. Sampai sini mau kita buka pertanyaan? Ya, ada beberapa pertanyaan tadi. Di Raihan sudah ya. Raihan udah. Tadi kita sampai Aliana. Oh, sampai Niki. Ya, Niki. Oke. Okay. Anggi tadi, bagaimana cara mengatur energi kita supaya tetap positif walaupun lagi ada masalah nggak baik?
pakai magic finger ya, Anggi. Oke. Christopher, apa yang harus kita lakukan bila kita sedang bersama orang tua atau teman yang sedang stres? Nah, itu. Oke. Christopher bisa melakukan, tergantung ya, tergantung di situasinya bagaimana. Kalau situasinya lagi di dalam kelas atau lagi di dalam tugas kayak gitu ya, kita bisa lakukan si magic finger ya, karena magic finger as simple as gini nih, ketika waktu tadi Mas Wisnu lagi melakukan pembukaan, saya agak khawatir karena ini adalah sesi online pertama saya ya, workshop pertamanya saya melakukan online. Jadi tanpa saya sadari, saya melakukannya pakai ini, gitu ya. Nah, ketika saya dan just go show aja gitu rasanya, ya enteng-enteng aja gitu ya. So jadi teknik magic finger ini bisa dipakai kapanpun atau dimanapun. Tidak usah harus pejamkan mata, tidak usah harus pakai lagu, lagi teman-teman lagi hangout, lagi ngopi, lagi di dalam kuliah. Kalau rasa muncul, langsung aja pakai teknik magic finger. Gitu. Ya, Christopher. Aliena. Aduh, itu saya banget. Oke. Raihan. Miss, saya mau nanya, kalau kita termasuk orang yang suka menahan sendiri, kan akan menimbulkan masalah psikis. Bagaimana cara untuk mengurangi dampak negatif tersebut, meski tetap menahan sendiri masalah-masalah tersebut? Terima kasih. Good pertanyaannya, Raihan. Masalah itu adalah kita sendiri. Jadi, seberapapun dirimu mau curhat ke banyak orang, paling nanti teman-teman akan, udah sabar. Pokoknya dengan kata-kata yang seakan-akan ada di quote-quote itu. Ya. Nah, kalau kita termasuk menahan diri, bukan berarti kita tidak bisa menyembuhkan. Ingat, ada 3 prinsip, ada tiga rumus ketika kita mau menyembuhkan diri kita. Aware, accept, and you gonna heal. Aware apa emosinya, ya? Apa yang lagi negatif di saat ini? Accept negativity itu, accept masalahnya, and lakukan, bisa magic finger, bisa ISR, bisa nafas 478, ya, maka kamu akan heal. Tidak menjadi timbunan masalah atau sampah batin kita. Oke? Semoga jelas ya, Raihan. Leonardo, cara menghadapi gangguan kecemasan. Pakai magic finger ibu jari, ya. Kalau dirimu ngerasa bahwa saya orangnya terlalu cemas, boleh melakukan cuman satu aja, ibu jari aja, selama 20 menit setiap hari. Ya. Nah, kalau 20 menit kan berarti kan durasinya panjang ya. Nah, jadi bisa dilakukan ketika mau tidur malam hari. Jadi udah rebahan kayak gitu, kemudian genggam aja, lembut saja ya, selama 20 menit. Gimana cara tahu 20 menitnya? Apakah pakai alarm? Jangan. Ya. Genggam aja gitu. Ya. Nanti kalau ketiduran, nggak apa-apa, tidur aja. Ya. Coba lakukan ini selama 1 bulan aja. Terus kemudian nanti kabarin saya ya. Nanti di akhir saya ada kontak saya. Coba kabarin saya bagaimana tingkat kecemasanmu. Oke? Niki, terima kasih banyak Bu jawabnya. Sama-sama Niki. Anggi, terima kasih. Oke, Bella. Saya mau bertanya, jika teman atau keluarga lagi stres, lalu curhat sama kita, apa solusi terbaik yang harus kita lakukan? Good question. Jadi gini,
ketika orang itu lagi curhat. Kita harus ngelihat curhatannya itu. Karena ketika dia curhat, terkadang dia itu cuma butuh didengarkan. Nah, kalau pada saat kita mendengarkan, ada rasa gemes banget gitu. Ini orang kok kayaknya nggak ngerti-ngerti deh. Dia tuh kan sebetulnya masalahnya nih gitu. Stop. Jangan. Kita rasain diri kita emosinya apa nih? Apakah kita khawatir apa takut? Atau kita marah? Nah, coba salah satu rasakan kalau misalkan, oh, saya tuh gemes banget. Gemesnya itu kenapa? Ingin marah. Nah, dan sambil mendengarkan genggam jari tengah saya, gitu. Jari tengahmu, gitu. Saya ini nih ada satu pengalaman saya ya. Saya kan orang sales ya, sales consultant. Jadi waktu itu pada saat itu kerja di korporasi. Nah, satu hari di 1 tahun, jadi kami itu setiap tahun sudah harus menentukan tahun depan di tengah tahun ya, tahun depan saya mau pegang customer yang mana gitu. Nah, kemudian organisasi kami memutuskan untuk mengambil satu customer korporasi yang kita melihat bahwa ini adalah potential buying. Nah, tapi di antara tim kita yang ada sekitar waktu itu ada sekitar 10 orang sales pada nggak mau ngambil itu customer. Kenapa? Orang-orang tuh udah tahu, Mbak. Orang-orang tuh udah tahu itu CEO-nya, CFO-nya marah-marah melulu orangnya, gitu. Terus udah gitu, akhirnya bos saya, supervisor saya bilang, ya udah deh, kalau udah tahu orangnya kayak gitu, kasihin aja ke Diwin, gitu. Kenapa kasih ke gua? Ya kan lu mah pawangnya orang-orang kayak begitu, bukan? Katanya gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya customer itu menjadi account-nya saya. Nah, waktu pada saat pertemuan saya yang pertama, bener aja, saya dimarahin. Enggak, saya belum kenal dia loh. Saya baru perkenalan, tetapi di perkenalan pertama udah dimarahin. Dimarahinnya itu adalah dia marah-marah atas dosa-dosa yang menurut dia dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan perusahaan saya, gitu. Ya udah, jadi saya dengerin aja, gitu. Tapi selama saya ngedengerin itu, saya magic finger terus, gitu. Terus kadang-kadang saya mencatat, gitu. Setelah 1,5 jam, terus dia tanya, sebentar, kamu dari tadi 1,5 jam saya marahin, kamu kok nggak berespon saya? Terus saya bilang, saya kan cuma mendengarkan Bapak, tapi saya bukan hanya mendengarkan Bapak aja, tapi saya juga mencatat kok poin-poin yang menurut saya perlu saya nanti respon. Gitu. Oke, kalau gitu coba apa yang kamu catat. Kemudian saya bacakan catatan-catatan saya. Terus kemudian dia bilang itu, menurut kamu catatan itu apa? Ini adalah pain-nya Bapak. Jadi pain-nya organisasi ini. Jadi masalah organisasi ini. Terus apa dia bilang ini? Win, anak buah saya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun sama saya. Tapi dia tuh nggak pernah ngerti itu apa maksudnya yang saya idam-idamkan. Apa yang pain-nya organisasi ini, masalah organisasi ini, nggak pernah ngerti. Di lobby ada 4 vendor. 4 vendor ini bolak-balik 3-4 kali. Nggak ada yang ngerti, kasih solusi. Tapi buat saya bukan itu masalahnya. Kamu 1,5 jam saya bombardir, kok ngerti? Kata gitu. Terus saya bilang, mungkin karena saya mendengar Bapak. Gitu. So, jadi itu tadi. By the way, singkat cerita, akhirnya saya dapat project itu ya, tanpa harus tender tapi tender antar kalangan gitu loh. So
Jadi kalau kita di dalam dunia usaha, ya, bukan hanya kemampuan kita membawakan, merepresentasikan produk saja, tetapi kemampuan kita juga menelaah apa kebutuhannya itu juga perlu kita pertajam. Nah, salah satunya itu adalah dengan kemampuan mendengar kita. Nah, biasanya kita tidak sabar mendengar karena apa? Gregetan, pingin motong, nih orang gitu. Padahal kalau kita mau bersabar dikit sambil melakukan magic finger, itu dan sekali-sekali mencatat yang kita rasa, ini nih kayaknya, ya. So itu biasanya kita punya way out ya, kita punya solusi dari masalah itu. Nah, kembali ke Bella, apa yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan, sebaiknya kita menjadi pendengar dulu. Sekarang ini banyak orang pingin curhat, tapi sedikit orang yang mau mendengar. Jadi ketika temanmu datang, keluargamu datang, cukup didengarkan dahulu. Kita, ya. Oke, semoga menjawab ya, Bel. Stefan, bagaimana caranya untuk mampu bekerja sama dengan orang yang menekan diri kita? Apakah kalau dibiarkan lama-lama akan berefek pada psikis kita? Pertama, sembuhkan rasa tertekanmu dulu. Ya, kalau sudah sembuh, kemudian pertanyaan yang kedua nggak akan terjadi. Ya, yang paling utama adalah ketika kita tertekan atas perlakuan orang, sembuhkan dulu rasa tertekannya. Kita. Oke. Niki lagi. Apakah benar jika seseorang depresi, cara sembuhnya adalah harus berdamai dengan diri sendiri? Enggak. Orang depresi gimana bisa damai? Ya. Kalau dia depresi, ask for help. Ya. Pergi ke psikolog, psikiater, atau terapis untuk dipandu, dibantu mengatasi depresinya. Berdamai dengan diri sendiri susah, ya. Oke. Langgiato. Halo Bu. Oh, saya ada kelas online. Ya, terima kasih. Anggi mau nanya lagi. Boleh nggak tuh, Sir? Mutiara. Kadang ada kondisi di mana lagi diam doang atau abis bangun tidur, tiba-tiba merasa sedih sendiri, terus ngerasa insecure, terus ngerasa nggak enak perasaannya, dan berakhir nangis sendiri, padahal nggak ada apa-apa. Kenapa orang bisa ngerasain ini dan gimana cara mengatasinya? Nah, oke. Magic finger bisa dilakukan ketika kita mau tidur malam hari, ya. Jadi magic finger paling cocok dilakukan ketika mau tidur malam hari. Jadi ritualnya itu adalah setelah 478, nafas 478, kita rebahan, kemudian lakukan magic finger. Ya, kenapa? Karena ketika kita habis bangun tidur, disitulah terjadi sampah-sampah batin yang selama ini terpendam, biasanya dia keluar. Nah, kalau kita melakukan magic finger sebelum kita tidur, maka kita punya mesin untuk membersihkan sampah-sampah batin yang tidak kita sadari. Nah, biasanya bangun tidur juga akan lebih bagus dan kualitas tidur kita juga akan lebih baik. Kita, ya. Jadi pakai magic finger. Miss mau nanya gimana caranya menghadapi trauma cerita sama orang. Gimana? Trauma cerita sama orang di sini yang saya maksud adalah karena pengalaman kekecewaan masa lalu. Sebentar.
menghadapi trauma orang atau traumanya sendiri nih, Niki. Kalau mau menghadapi trauma orang, ya orangnya tersebut yang harus berobat, ya. Kalau kita yang trauma, ya kitanya yang berobat. Kelera mau nanya, bagaimana cara kita untuk mengurangi kekhawatiran berlebih terhadap suatu masalah yang sebenarnya mungkin bisa kita atasi? Magic finger, yang ibu jari. Miss mau nanya, cara supaya kita nggak overthinking gimana ya? Kan kadang susah diatur kan ya, terus sometimes sangat ngeganggu. Nafas 478. Cara menyembuhkan rasa tertekan itu gimana, Miss? Magic finger. Ya. Miss mau tanya, karena gini, kalau kita tertekan pasti kan kita ada emosi ya di situ ya. Ketika kita merasa tertekan, ada rasa sedihkah, ada rasa marahkah, atau ada rasa khawatirkah ya. Nah, caranya pakai magic finger. Ya. Tasya, Miss mau tanya, aku selalu merasa diriku nggak cukup pinter katanya, nggak cukup buat bahagiain orang tua, dan masih banyak lagi. Walaupun aku udah positive thinking, juga tetap merasa aku nggak cukup baik. Itu gimana ya? Coba gini, teman-teman semua, teknik yang saya bagikan ini, terutama yang magic finger, coba teman-teman latih selama 1 bulan ini, ya, secara konsisten, ya. Nanti kalau misalkan sudah konsisten, kalau bolong-bolong jangan lapor saya ya. Tapi kalau konsisten, cobain nanti setelah 1 bulan. Kemudian coba lapor sama saya, ya. Emailin saya, kemudian nanti saya kasih petunjuk untuk mengelola rasa keluhan yang ada, apalagi kalau ternyata magic finger tidak cukup membantu kita, ya. Oke. Miss, kalau misalkan susah marah, tapi kadang suka kesel aja, tapi nggak bisa marah, itu kenapa ya? Ada gangguan juga atau enggak? Itu tadi, emosi buat saya itu adalah seperti nafas kita. Selama kita masih hidup, pasti ada nafas. Selama kita hidup, pasti ada emosi. Jadi, kalau misalkan nggak bisa marah, bukan berarti nggak bisa marah, tapi mungkin aja kita pura-pura nggak mau marah, ya. Oke. Miss mau tanya bagaimana cara menghilangkan atau mau mengubah sifat buruk yang sifat mendasar sepertinya, contohnya kita sering berbohong secara refleks. Gimana caranya untuk mengubah sifat itu secara permanen? Juga bagaimana cara agar bisa memaafkan diri sendiri karena baru sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Brian, ada satu teknik yang namanya tapas acupressure teknik. Ini saya pakai juga untuk membantu klien-klien saya, tetapi saat ini saya nggak bisa share karena itu belajarnya sendiri ada sekitar 3 jam, ya. Mungkin dirimu bisa mulai cari tahu tentang ini, TAT. TAT sangat bagus untuk mengubah sifat buruk kita. Oke. Oke, so Brian terakhir, Mas Wisnu. Iya, karena nggak terasa udah ya? jam 2:30. Ini banyak sekali yang memang tertarik dengan masalah ini karena memang ini sangat-sangat kita alami di kehidupan sehari-hari, Mbak Win. Dan nanti alangkah baiknya kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau berkonsultasi lebih lanjut,
nanti Mbak Diwin akan kasih kontaknya juga, atau nanti Iya. tanya ke saya juga boleh. Iya, Gitu. slide terakhir itu boleh Oh ya, ya. silahkan dilanjut. Nah, itu dia. Nah, ini adalah kontak number saya. Oh ya, saya juga ada IG. Silakan ngintip-ngintip IG saya. Ada beberapa teknik yang saya bagikan juga di situ. Tekniknya juga mudah-mudah gitu. Kemudian email saya, silakan kalau jangan WA, karena kalau WA kepanjangan nggak saya balas gitu. Ya, silahkan di-emailkan saja, nanti saya respon via email gitu, ya. Silakan Mas Wisnu. Oke, terima kasih banyak Mbak Diwin Hartono yang sudah kasih kita banyak sekali insight. Dan kayaknya kalau ini online, jadi kita nanti harus bikin kelas offline-nya juga sih Mbak Diwin. Oh boleh dong. Ditambah karena sekarang ini gadget sudah ada di mana-mana, kayaknya pada saat kita dihubungi lewat WA, tuh orang yang mau menghubungi kita tuh maunya cepat-cepat terus gitu. Jadi kita nggak ada waktu juga untuk diri kita sendiri, bener. Akhirnya tambah pusing juga. Nah, oke, nanti akan lebih detail lagi pada saat kita nanti di workshop offline, nanti ada kesempatan selanjutnya. Nanti kalau anak-anak ini sudah bisa menerapkan yang dasar, nanti di tingkat yang lebih tinggi lagi ada lagi workshopnya. Kalau bisa sih offline ya setelah COVID-19 ini selesai. Oke, gini, saya rasa Mas itu Wisnu, ya. Mas Wisnu, gimana? Gini, kan kita insya Allah ya, kalau misalkan sebulan atau 2 bulan lagi ini semua berakhir gitu ya, coba kita adain lagi yang offline, dan sekalian kita cek, nah teman-teman ini pada berlatih nggak? Iya. Iya kan? Oke, sip. Oke, pasti Mbak Dewi nanti saya akan follow up lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, dan kemudian jangan lupa nanti ini hari ini nggak ada tugas, jadi teman-teman lihat ada pertanyaan sederhana di task dan juga di forum, jadi dua-duanya harus diisi. Tapi itu bukan tugas ya, jadi itu pertanyaan sederhana aja mengenai insight yang teman-teman dapat hari ini. So, kita berikan tepuk tangan di rumah masing-masing untuk Mbak Diwin. Tepuk tangan ya, sendiri-sendiri. Oke, terima kasih banyak Mbak Diwin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak teman-teman Ibu dosen semua yang sudah hadir. Ya, kita Bapak happy Ibu. Semua. Iya. Kita happy semua dapat solusi. Iya. Terima kasih ya. Okay. Kita saling doakan semoga kita semua sehat-sehat ya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Mbak Diwin dan Bapak Ibu dosen semua dan teman-teman mahasiswa. Diam aja di rumah ya. Sama-sama Mbak Edvi. Bye-bye. Bye.